Upacara pengukuhan Paskibra SMAK Penabur Gading Serpong Angkatan 2022 hari Senin 18 April 2022 siap dilaksanakan. Bapak, Ibu guru serta teman-teman sekalian dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Penghormatan umum kepada bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk seluruhnya, pimpinan pasukan saya ambil alih kepada bendera merah putih. Hormat, gerak, tegap, gerak. Bapak, Ibu guru serta teman-teman sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Prosesi pengukuhan pasukan pengibar bendera SMAK Penabur Gading Serpong. Ananda Denis Darmawan, kelas 10 IPS 2. Siap. Ananda Rafael Tristan Rosario Wibowo, kelas 10 IPS 2. Siap. Ananda Natasha Patricia Agustin, kelas 10 IPS 1. Siap. Ananda Kalista Sarah Ayu Nanda Prameita, kelas 10 MIPA 6. Siap. Ananda Jessica Edelin, kelas 10 MIPA 3. Siap. Ananda Marvela Daria, kelas 10 IPS 3. Siap. Ananda Aurencia Yunis Valentina, kelas 10 IPS 1. Siap. Ananda Agnes Chandra, kelas 10 MIPA 4. Siap. Ananda Tabita Lisandra Sitorus, kelas 10 IPS 1. Siap. Ananda Yurika Kwanesha, kelas 10 MIPA 3. Siap. Ananda Natasha Omega Putri Hutagaol, kelas 10 MIPA 7. Siap. Prosesi penyematan PIN Paskibra.
penciuman bendera oleh peserta pengukuhan. Pembacaan puisi kebangsaan. Kita adalah putra bangsa. Dengan suara keras menyalak, meneriakkan, "Merdeka, merdeka, merdeka." Tak peduli siapa engkau, jika kau adalah aku, maka teriakanlah hal yang sama. Karena aku dan kau adalah Indonesia. Kita adalah Indonesia. Dengan suara menggelegar kita berteriak. Menyalakan suara lantang, merdeka, merdeka, merdeka. Maka marilah berteriak bersama, karena aku, kau, dan kalian adalah Indonesia. Kita Indonesia. Aku, kau, dan kalian akan meraih peran yang besar untuk majunya bangsa ini menuju kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati. Kita wajib melakukannya. Karena kita Indonesia, kemerdekaan ini adalah usaha tanpa menyerah para pahlawan. Kemerdekaan ini adalah keringat yang setia mencucur ruah hingga habis. Kemerdekaan ini adalah lelah yang setia menghantu. Kemerdekaan ini adalah darah, karena berjuta ton darah raib untuk kemerdekaan tergadai. Kemerdekaan ini adalah nyawa. Karena di Indonesia ini, beratus tahun silam, nyawa melayang. Semuanya untuk Indonesia. Semuanya untuk senyum anak Indonesia. Semuanya untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Hingga detik ini, ribuan darah telah tertumpah. Hingga detik ini, ribuan nyawa telah melayang. Hingga detik ini, ribuan beruang telah berserakan. Sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya kemerdekaan bangsa. Demi terwujudnya satu kata, merdeka. Detik ini,
bangsa kita telah merdeka. Detik ini Indonesia telah merdeka. Bangsa besar telah lahir, terwujud dengan semangat para pejuang. Yang terbayarkan tetesan darah dan air mata, serta jiwa-jiwa yang terkorbankan demi satu kata, merdeka. Tak terhitung jiwa gugur di medan perang. Darah segarmu merasuk ke dalam sela-sela tanah air. Dengan bangga jenazahmu terhidup, menyaksikan kemenangan yang tak pernah kau nikmati. Semua demi satu kata, merdeka. Jejak-jejak para pahlawan bangsa semerbak harum dalam deretan syair pujangga, bercerita indah akan kisah perjuangan sang pahlawan dalam membela bangsa. Meregang nyawa di medan peperangan, raga berlubang tertubus peluru tajam. Meski tersungkur tergeletak di tanah, kau tetap dalam sanubari anak bangsa. Jejak-jejak para pahlawan bangsa nampak jelas menempuh zaman. Kini kau pun mampu menyaksikan dari surga. Bangsamu satu padu dan semangat membela. Pembacaan Ikrar Putra Indonesia. Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku putra Indonesia. Dan berdasar pengakuan itu, aku mengaku bahwa aku adalah makhluk Tuhan Al-Khalik yang Maha Esa dan bersumber padanya. Aku mengaku berbudidaya satu, budidaya dan bahasa Indonesia. Aku mengaku bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Aku mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Aku mengaku bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Aku mengaku bercara karya satu, perjuangan besar dengan akhlak dan insan menurut ridho Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan pengakuan ini dan demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati niatku dengan taufik dan hidayah serta inayahnya. Amanat Pembina Upacara. Shalom, selamat pagi semuanya. Ibu berharap semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Yang kami hormati Ibu Budiasi selaku Kepala Sekolah SMA Kristen Penabur Gading Serpong. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Kristen Penabur Gading Serpong dan Bapak Ibu karyawan SMA Kristen Penabur Gading Serpong serta seluruh siswa-siswi SMA Kristen Penabur Gading Serpong yang Ibu banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas limpahan, rahmat, berkat, dan kasih serta perlindungannya kita boleh bersama-sama mengikuti upacara hari ini secara online. Meskipun upacara hari ini dilakukan secara online, Ibu berharap semua bisa mengikutinya secara hikmat dan tertib. Tema yang Ibu akan paparkan pada hari ini adalah mengenai integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah suatu tindakan konsisten dan bertanggung jawab antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Jiwa yang berintegritas adalah jiwa yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan kejujuran
yang akan menghasilkan pribadi-pribadi yang berpendirian dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, integritas seperti apa di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bu Anis akan contohkan. Misalkan di saat penilaian harian berlangsung, kita selalu diingatkan dengan slogan prestasi itu penting, tetapi jujur lebih utama. Nah, ketika PH itu berlangsung, kita pastinya akan menanamkan pada diri kita bahwa kita akan mengerjakan penilaian harian secara jujur. Kita berkomitmen di dalam diri kita. Nah, terkadang pada saat PH itu sudah kita kerjakan, pastinya ada beberapa kendala. Salah satunya kemungkinan kita akan tergiur ketika kita menemui soal-soal yang memang kita tidak bisa kerjakan. Dan kadang kita berkata dalam diri kita sendiri, wah, soal itu susah. Bagaimana ya kalau misalkan saya buka contekan saja sedikit, toh Bapak Ibu guru juga tidak tahu gitu. Hati-hati anak-anak. Pemikiran apa yang kita pikirkan, kita harus selaraskan juga. Tadi di awal kita sudah berkomitmen untuk mengerjakan penilaian harian itu secara jujur. Nah, apakah kita akan berkomitmen mengerjakan PH itu sampai akhir dengan jujur? Diingatkan kembali bahwa prestasi itu penting, jujur lebih utama. Ketika kita tidak tergiur akan contekan, akan nilai yang bagus dengan proses yang tidak baik, maka kita akan berintegritas. Kita tetap memegang komitmen kita untuk jujur. Walaupun mungkin hasil yang didapat tidak sebagus yang kita harapkan, tetapi itu adalah proses yang kita alami. Nah, kalau kita ada keinginan untuk mencontek, maka itu sama saja kita berbohong terhadap diri kita sendiri dan berbohong terhadap orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyelaraskan apa yang kita katakan harus sesuai dengan hati dan pikiran kita. Jika kita berkomitmen untuk mengerjakan PH dengan jujur, maka apapun yang akan terjadi kita harus konsisten. Itu yang disebut dengan integritas. Nah, bagaimana ketika kita tidak mempunyai sikap integritas? Tidak berintegritas meskipun untuk hal kecil bisa memupuk sifat koruptif di diri kita sendiri. Karena kita akan terbiasa untuk berbuat curang dan nyaman mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Pasti itu akan merugikan orang lain, bukan? Nah, bahkan sikap korupsi seperti ini terjadi di negara kita. Karena korupsi yang terjadi banyak sekali, pembangunan jalan, jembatan, sekolah jadi terhambat. Bahkan bantuan sosial di masa pandemi tidak sampai kepada orang yang menjadi sasaran. Nah, bagaimana kita menanamkan diri untuk berintegritas di dalam diri kita? Caranya kita bisa bersikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, dan selalu berkomitmen dan konsisten terhadap diri sendiri.
Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda, kita membangun diri kita untuk selalu berintegritas. Karena kita generasi muda adalah pemimpin harapan bangsa. Mari bersatu dan bergeraklah para pemuda Indonesia. Mari menjadi pribadi yang berintegritas. Karya nyata dan kontribusi kita sebagai generasi muda sangat diharapkan dan dinanti-nantikan oleh negara untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Mari berintegritas bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kata sambutan dari Kepala SMAK Penabur Gading Serpong. Shalom, semangat pagi semuanya. Semoga diberkati dalam keadaan baik dan sehat ya. Bersyukur pagi hari ini kita bersama-sama boleh menyaksikan pengukuhan anggota Paskibra SMAK Penabur Gading Serpong Angkatan 2021-2022. Selamat untuk kalian semua yang telah dikukuhkan dan terima kasih untuk kakak-kakak senior anggota Paskibra SMAK Penabur Gading Serpong yang sudah bekerja keras melatih adik-adiknya untuk mereka boleh dipersiapkan menjadi anggota Paskibra SMAK Penabur Gading Serpong yang memiliki tugas utama menjadi petugas pengibar bendera pada upacara-upacara rutin hari Senin maupun kegiatan upacara di hari perayaan besar. Juga kami mengucap syukur, berterima kasih untuk Pak Doni dan para pelatih yang sudah mendedikasikan waktunya sehingga terbentuk tim pasukan bendera SMAK Penabur Gading Serpong yang solid dan luar biasa. Doa. Ibu Budi, Bapak Ibu Guru, Kakak Alumni, Kakak Senior Angkatan 2020, 2021, Angkatan 2022, serta teman-teman sekalian, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami atas berkat dan perlindungan-Mu yang Engkau telah curahkan, sehingga pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan upacara pengukuhan Paskibra Angkatan 2022 dengan baik dan lancar. Tuhan, kiranya Engkau tuntun dan berkatilah anggota Paskibra Angkatan 2022 yang telah dikukuhkan pada hari ini. Hendaknya mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan serta membawa nama baik sekolah dan Paskibra SMAK Penabur Gading Serpong. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkatilah juga kami semua dengan kesehatan serta kekuatan sehingga kami dapat tetap bisa melaksanakan semua aktivitas kami meskipun berada di tengah-tengah pandemi dengan lancar dan terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami ini yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Upacara selesai.